Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP Gelora. Melanjuti materi kita pekan lalu. Namun sebelum memasuki materi, Bapak mengingatkan kepada kalian, ini hal-hal yang sepele namun seringkali kalian lupakan. Jangan lupa awali pelajaran kalian dengan membaca doa. Setelah berdoa, kalian isi absensi kalian. Ingat, itu yang sering terlupakan. Isi absensi kalian. Baru kalian membaca modul serta melihat tayangan video dan terakhir mengerjakan soal latihan. Itu yang sering Bapak lakukan di pelajaran teknik informatika atau teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Baik, kita akan langsung memasuki materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang membuat tabel di HTML. Yang pertama yang harus kalian ketahui, membuat tabel sederhana pada HTML. Tabel terdiri dari 4 unsur. Yang pertama baris, yang kedua kolom, yang ketiga sel, dan yang keempat garis. Kita bisa membuatnya dengan beberapa tag yang sudah disediakan HTML. Ada beberapa tag yang harus diingat untuk membuat tabel. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tag tabel untuk membungkus tabelnya, tag head untuk membungkus bagian kepala tabel, tag body untuk membungkus bagian body dari tabel, tag tr atau table row untuk membuat baris, tag td atau table data untuk membuat sel, dan tag th table head untuk membuat judul pada header. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke aplikasi editor. Di sini saya menggunakan Notepad++. Yang pertama kita ketikkan adalah HTML. Baru kedua yaitu head. Ya. Setelah itu kita masuk ke bagian judul atau title. Apa judul yang akan kita berikan? Sesuai dengan materi kita akan tuliskan belajar membuat tabel HTML. Ini judul yang akan kita berikan dan kita tutup di sini title. Nah, sampai di sini kita lanjutkan ke bagian tag body. Ya. Tuliskan body. Nah, kita belum tutup. Kita masuk ke tabel. Tabel. Ya, tulisannya table. Ya. Selanjutnya kita masuk ke table row atau TR yang tadi kita di awal sudah saya sampaikan. Ini table row. Selanjutnya kita masuk ke table data atau TD. Nah, di sini kita tuliskan tabel data yang akan kita buat baris dan kolomnya berapa. Tulis di sini baris, ya, baris 1, kolom 1. Kemudian di sini kita tutup TD. Yang kedua kita buat lagi TD baris 1, kolom 2. Kita tutup TD. Nah, selanjutnya apalagi yang akan kita kerjakan? Kita membuat kolom dan baris, yaitu kolom 1 dan kolom kedua. Berarti ada 2 baris kolom, ada 2 baris, ada 2 kolom. Berarti di sini kita buat kembali, namun sebelumnya kita tutup dulu TR-nya. TR kita tutup seperti ini, baru kemudian kita buat yang baris atau kolom kedua. TR table row, kemudian di bawahnya kita buat TD baris 2, kolom 1. Tutup TD-nya. Kemudian kita buat lagi TD baris 2, kolom 2.
Kita tutup TD seperti ini dan kita tutup TR. Sampai di sini kita tutup bagian-bagian yang memang seharusnya ditutup. Apa saja? Tabel. Kita tutup tabel. Kemudian setelah itu kita tutup body. Body juga kita tutup, dan yang terakhir adalah HTML. Ini yang harus juga kita tutup. Setelah itu kita akan simpan untuk melihat hasilnya. Terlebih dahulu kita simpan hasil pengetikan kita ini, ya. Kita simpan yang pertama, gunakan tipe penyimpanan tipe TXT, tipe normal. Buat di sini nama filenya latihan membuat tabel HTML. Ya, kita simpan di sini. Save. Nah, baru yang kedua kita simpan dengan menggunakan tipe file HTML. Ya, di sini kita simpan dengan menggunakan tipe HTML. Kita cari di sini terlebih dahulu. Ini, klik di sini, kemudian save. Ya. Jika sudah kita simpan, sekarang kita akan lihat hasil dari penyimpanan kita tadi. Apakah sudah bisa kita lihat hasilnya? Ya. Sini saya keluarkan dulu. Kita akan melihat hasil dari pembuatan latihan membuat tabel. Kita klik 2 kali. Dan inilah hasilnya. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Nah, jika di sini kalian melihat belum terlihat kolom dan baris, ini pembuatan yang pertama, tidak kita menggunakan kolom dan baris. Lalu bagaimana cara kita menambahkan agar tabel yang kita buat ini akan ada bentuk kolom dan barisnya? Kita tambahkan pada bagian aplikasi editor kita, khususnya di bagian tabel, kita ditambahkan kata border. Ya, tambahkan kata border, kemudian sama dengan tanda petik 1. Nanti akan saya jelaskan 1 ini berfungsi untuk apa, baru kita tutup. Nah, setelah ini sudah kita lakukan, kita simpan. Jangan lupa kita simpan kembali, ya. Baru kemudian kita lihat hasilnya, akankah ada perubahan atau tidak. Tinggal kita refresh saja di sini. Lihat, di sini sudah terlihat di mana baris 1 kolom 1 ini sudah ada kolom dan barisnya masing-masing. Nah, inilah pembuatan tabel sederhana di HTML. Jika kalian mau mencoba, ini cukup mudah, hanya butuh ketelitian saja, dan tolong ini kalian lakukan berulang-ulang, ya. Kalian lakukan berulang-ulang. Pada bagian modul sudah saya sisipkan bagaimana caranya membuat tabel sederhana di HTML. Setelah tadi sudah kita lewati tahapan yang pertama, berikut saya akan menjelaskan apa yang tadi saya komentari. Nilai kutip 1 kutip pada atribut border adalah ukuran garisnya. Semakin besar ukurannya, maka akan semakin besar pula ukuran garisnya. Nilai 1 adalah ukuran garis yang paling kecil. Hasilnya akan seperti ini. Kalian ya bisa lihat, ya, ini hasil dari nilai 1, dan nilai 1 merupakan ukuran garis yang paling kecil. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan coba mengatur jarak sel dengan sel padding. Atribut sel padding adalah atribut untuk mengatur jarak teks dengan garis di dalam sel. Atribut ini dapat kita berikan kepada tag table. Contohnya sebagai berikut.
Jadi nanti pada saat kita menuliskan atribut cell padding, tabel border yang tadi sudah kita ketikkan ini kita tambahkan dengan kalimat cell padding sama dengan 10. Nah, adapun nilai 10 pada atribut cell padding adalah ukuran jarak antara tag cell dengan garis. Maka hasilnya akan seperti ini. Lihat, kalian bisa lihat di sini hasilnya akan lebih renggang, lebih luas kolom dan barisnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba praktekkan pada aplikasi editor berikut. Berarti kita hanya tinggal menambahkan tadi pada bagian tabel. Apa yang kita tambahkan? Yang pertama ini kita hapus terlebih dahulu. Kita tambahkan kalimat cell padding. Nah, di sini sudah ada. Kita klik. Selanjutnya kita kasih sama dengan tanda petik 10. Ini kemudian kita tutup. Nah, lalu kita simpan. Apakah akan ada perubahan pada browser yang tadi sudah kita buat ya? Di sini kita akan refresh dan inilah hasilnya. Nah, ini yang dimaksud dengan cell padding. Maka secara otomatis di bagian kolom dan baris ini akan terlihat lebih luas, lebih lebar, baik panjang maupun tinggi barisnya. Nah, itulah yang bisa Bapak sampaikan pada materi hari ini. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan, gunakan protokol kesehatan, pakai masker jika kamu mau keluar, baik itu ke sekolah ataupun bermain dengan teman. Rajin-rajinnya mencuci tangan kalian dengan hand sanitizer agar kalian terjaga dari virus corona. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.